Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Kamis 28 April 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis katakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak dapat melihat hidup. Saudara dan saudariku seiman, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu sifat manusia yang menonjol adalah suka menerima apresiasi, atau dengan kata lain, senang bila menerima hadiah. Dan manusia akan berjuang untuk mendapatkan hadiah itu. Ada satu kebanggaan, ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita yang sering tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika orang berhasil mendapatkan kebahagiaan, atau ketika orang berhasil mendapatkan apresiasi karena satu hal yang diperjuangkan dan berhasil. Saudara dan saudariku seiman, demikian pun hemat saya dalam hidup beriman. Setiap kita yang beriman itu, kita dalam tanda petik, kita berjuang. Kita berjuang agar apa? Agar mendapat hidup yang kekal. Dan hari ini dalam Injil, Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya di hadapan para muridnya tentang Yesus, dia katakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Itu berarti kita harus berjuang dalam percaya pada anak, berjuang dalam percaya pada Yesus. Apa maksudnya kita berjuang dalam kepercayaan kita pada Yesus? Maksudnya adalah bahwa percaya di sini, percaya pada anak, itu bukan hanya soal mengucapkan saya percaya atau kita percaya. Percaya di sini harus lebih dari itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus,
percaya pada Yesus itu berarti harus hidup taat pada kehendak Allah, hidup taat pada Yesus, harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan, harus hidup sesuai tuntunan Roh, harus hidup sesuai kehendak Allah. Kalau hidup kita hanyalah sebuah seruan, saya percaya Yesus, dan tidak lebih dari itu, maka kita tidak bisa atau tidak layak, tidak pantas mendapatkan hidup kekal itu. Tetapi kalau kita yang berseru, saya percaya Yesus, kita bisa hidup seperti itu, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup harus sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan, hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan, maka layak dan pantaslah kita mendapat hidup kekal. Maka layak dan pantaslah kita bersuka cita, kita bergembira akan hadiah yang Tuhan sendiri janjikan pada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kenyataannya kita masih belum atau bahkan jauh dari sempurna. Karena itu, mari terus berjuang. Berjuang untuk hadiah terindah itu. Bagaimana berjuangnya? Ya, kita berjuang dengan terus belajar. Belajar apa? Belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan Tuhan. Mendengarkan sabdanya. Kita belajar untuk kemudian setelah mendengar sabdanya, mengikuti tuntunannya, tuntunan Roh yang kita dengar itu, tuntunan sabda Tuhan yang kita dengar itu. Untuk itu, dengan kata lain, dengan bahasa zaman now, mungkin bisa saya katakan, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor perjuangan itu. Buka terus hati kita pada Tuhan. Biarlah hidup kita terus ada pada sisi perjuangan ini. Hingga akhirnya kita boleh suatu waktu nanti kita dilayakkan dan dipantaskan oleh Tuhan sendiri. Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dia melayakkan kita, mempantaskan kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sanggupkah kita? Penerimakah kita tantangan dari Tuhan ini? Semoga dengan berkat dan rahmat Tuhan kita dimampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam kedosaan kami dan kami tidak layak dan pantas. Tidak layak dan pantas akan janji-Mu akan hidup kekal itu. Tetapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk terus berjuang mencapainya. Ampunilah kami Tuhan, dan limpahkanlah kami terus kasih karunia rahmat-Mu, agar kami mampu terus berjuang, berjuang untuk mendapatkannya dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hari ini dengan senyum.